Kamis 25 Juni tahun 2020 bertempat di kantor Desa Bukit Ipe. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan Bapak Kepala Desa Bukit Ipe, acara yang ketiga arahan dari pada Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan acara yang keempat pemaparan sosialisasi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, acara kita hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Dipandang perlu sebagai laporan Pak bahwasanya pagi ini kita undang sebanyak 35 calon penerima bantuan BSPS tahun 2020, yakni yang meliputi seluruh usulan sebanyak 35 kepala keluarga. Kemudian ini merata di setiap dusun se-desa Bukit Ipe. Yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini, bahwasanya kita mengusulkan sebanyak 35 ini atas dasar usulan daripada lingkungan Bapak RT, Bapak RW di wilayah masing-masing berkaitan dengan dipandang perlunya mungkin saudara kita, tetangga kita untuk mendapatkan bantuan stimulan ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada kalanya kita mengalami kendala Pak Kadis. Kendalanya mungkin yang perlu ditegaskan di awal bahwasanya yang hadir pada kesempatan pagi ini atau siang ini dengan keterbatasan kuota penerima bantuan yang sejumlah 20 unit. Sementara yang kita usulkan lebih dari 35 kepala keluarga. Tentunya indikator ataupun penyaringan siapa kemudian 25 unit itu yang akan mendapatkan bantuan, karena di sini juga tidak mengesampingkan daripada swadaya Bapak dan Ibu para calon penerima bantuan. Jadi agar kita sependapat dulu di awal, dan kemudian sosialisasi ini dengan harapan setidaknya kita mampu menggali informasi berkaitan dengan bantuan-bantuan yang mengarah ke desa Bukit Ipe, kemudian kriteria-kriteria ataupun indikator-indikator seperti apa yang kemudian layak untuk dibantukan yang sebanyak 20 unit, jadi dalam bentuk bantuan stimulan rumah layak huni yang nilainya kurang lebih 17.500.000 seperti itu. Nah, barangkali untuk mengawali demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mendapatkan 100 unit, yaitu terdiri dari 5 desa. Untuk khususnya di Kecamatan Batang Cinatu, yaitu diselenggarakan ini atas pelaksanaan yang di musim pandemi Kabupaten Indragiri dapat dipercayakan untuk pelaksanaan untuk BPS pada tahun ini. Dan syukur alhamdulillah pelaksanaan ini disetujui oleh Bapak Bupati kita dan rekomendasi karena terdapat kepercayaan untuk Kabupaten Indragiri bantuan APBN 100 unit. Dari itu kita untuk bersama para calon. Jadi sebelum menerima bantuan nantinya, yang ini kan 35 orang, sementara yang bakal keluar itu hanya 20 orang. Dan yang menentukan ini sebetulnya bukan kami, bukan pihak desa yang menentukan, tapi kami verifikasi ke rumah Bapak Ibu, kami lihat dan kami tanya kemampuan Bapak Ibu. Di situ ada beberapa penilaian nanti. Nah, penilaian ini kami tuangkan nanti dan kami kirim ke pusat. Yang menentukan adalah pihak pusat. Jadi bukan kami yang menentukan. Kami hanya menulis apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena kami di sini sebagai fasilitatornya itu menanyakan
sampai di mana kesanggupan Bapak Ibu. Jadi bukan kami yang menentukan, tapi yang menentukan adalah sebetulnya Bapak Ibu yang menentukan sampai di mana kemampuan Bapak Ibu untuk menerima bantuan. Penetapannya itu di pusat. Jadi bukan kami atau dinas COVID ya, COVID-19 ini ada banyak kegiatan yang dikurangi. Nah, Indragiri Hulu dalam hal ini untuk tahun ini untuk kegiatan BSBS itu mendapat alokasi 100 unit, kuotanya 100 unit. Volume desa, jumlah desa ada 5 tadi seperti yang kuota 20 unit. Kalau kita di kabupaten berharapnya 100 unit ini jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai tidak ada jangan sampai tidak terserap. Apakah ada yang tidak terserap? Ada, malam kita ada itu. Nah, kita berharap karena kuotanya relatif kecil 20 ya. Nah, kita berharap 20 ini bisa terserap. Jadi kalau dari kabupaten kan kita juga ingin sila kelima itu ya, keadilan sosial ya. Jadi 5 tadi kan secara umum gampangnya 20 gitu ya. Karena kita dari kabupaten ya harus seperti itu. Karena kan semua masyarakat Indragiri Hulu. Kalau Pak Ades ya tentu saja dia berjuang bagaimana masyarakat kita di Bukit Lipai kalau bisa alokasi 100 itu Bukit Lipai semua Pak ya. Tapi lebih pula deh Pak, kalau kita 70 nih Pak. 70 yang menurut kita perlu mendapat kegiatan sejenis bantuan simulan bahkan pembangunan baru. Jadi selain saya juga menyampaikan selain yang meningkat pembangunan baru itu BSBS bantuan simulan pemadaya ada 2. Yang pertama dia PK peningkatan kualitas itu sederhananya rehab, bahasa kita rehabilitasi dia akan direhab. Nah rehab itu ada ringan, sedang, berat ya. Kita kategorinya rehab ringan ya 17 itu ya 17.500.000 kan. Jadi kategorinya rusak ringan ya. Nah memang secara aturan kita kategori rusak ringan, tetapi walaupun misalkan nanti dari segi kriteria nih Pak Ades, baik dari suku merata dan segala macam itu silakan pertimbangkan nanti. Misalkan rusak berat, memang rusak rumah Pak itu rusak berat gitu kan. Rusak berat itu bersama malam gelap kami membawa bekal pulang, aneka kabar untuk anak negeri. Kemitraan surat kabar harian lokal untuk membangun bangsa dan Ibu Pertiwi. Kemitraan surat mengiring keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan kebersamaan, menampilkan kreasi dan potensi alam negeri.